kode etik Polda Intel dan juga beberapa surat-surat dan dokumen-dokumen yang menjadi keterkaitan dalam kasusnya Kakarudi. Gitu. Kenapa sampai kami membuatkan pengaduan ke LPSK itu karena Kakarudi dan keluarga sebenarnya sudah merasa terancam dengan segala tindakan ataupun tindakan baik dalam bentuk ancaman, intimidasi, dan juga ada drone yang beredar di sekitaran rumah gitu. Terus habis itu ada ambil foto secara sembunyi-sembunyi, terus habis itu ada pencegatan terhadap mobil dari istrinya Kakarudi juga gitu. Terus habis itu ada anak-anak juga yang merasakan ketakutan karena mereka datang ke rumah gitu kan, di rumah terus ada anak-anak, dan kami sangat membutuhkan namanya perlindungan dari lembaga perlindungan saksi dan korban dalam hal ini gitu. Bagaimana LPSK memiliki kewajiban sebagaimana dimandatkan dalam undang-undang perlindungan saksi dan korban, LPSK memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan gitu ya Kakarudi. Bu, ancaman sendiri itu udah berlangsung berapa lama? Ancaman itu sudah mulai sejak proses sidang PTDH Sampai hari ini? dengan berbagai macam isu insiden, bahkan ada lagi isu yang sudah berkembang, sudah pasang penyadap atau ini ya kita belum tahu karena itu gitu, tapi yang lain-lain sudah mulai drone, terus ambil gambar foto rumah, terus kemudian percakapan terhadap istri keluarga, istri dari Kakarudi, dan juga yang terpenting itu soal sampai hari ini traumatis anak dari Kakarudi yang sampai hari ini tidak sekolah. Mungkin Ya, ada salah satu anaknya Pak Rudi yang sampai saat ini itu tidak bisa bersekolah, ya mengalami ketakutan dan juga merasakan rasa malu ya karena dilihat oleh teman-temannya terkait dengan situasi dan kondisi pada saat kepolisian datang ke rumahnya klien kami, dan akhirnya anak-anak menjadi takut gitu, menjadi takut dan menangis terus gitu dan meminta dukungan terus dari bapaknya gitu, terkait dengan bagaimana situasi, bagaimana cara dia menghadapi teman-temannya gitu, apa yang dikatakan oleh teman-temannya saat mengetahui terjadinya kasus seperti ini gitu. Hal seperti itu kan tidak dipikirkan oleh aparat penegak hukum, di mana polisi itu sebagai salah satu institusi yang seharusnya memberikan perlindungan terhadap masyarakat. Dalam hal ini itu adalah perempuan dan anak yang menjadi keluarga dari Kakarudi gitu. Nah, makanya pada siang hari ini kami meminta kepada LPSK, di mana kami melihat kasusnya Kakarudi itu adalah sebagai korban dari sebuah peristiwa pidana. Kakarudi berusaha mencoba mengungkapkan terkait dengan adanya sebuah peristiwa pidana yang terjadi gitu, tetapi karena pengungkapan kasus itu akhirnya Kakarudi diproses gitu dan ditempatkan sebagai pelaku saat ini Kakarudi ya, dalam beberapa pemberitaan di media ataupun statement yang disampaikan oleh kepolisian Polda NTT. jadi Foto pas drone lagi ada di atas. kalau foto drone dapat, kebetulan saya sendiri yang mengambil gambar. Lalu kemudian ada juga kita mendapat gambar dari hasil screenshot salah satu anggota Intel Polda NTT yang kemudian memframing bahwa menunjukkan beberapa foto dan mengatakan bahwa ini harta kekayaan Rudi Soik. Itu ada, kita sudah dokumentasikan itu. Ya kalau soal pencekatan istri dari Rudi Soik kan semua masyarakat sudah tahu, itu dilakukan oleh anggota Polda NTT, Propam dan Peminal. Drone itu dilakukan pada malam hari atau Siang. siang. Ya. Boleh dijelaskan Bang, sekarang proses hukum apa saja yang dihadapi oleh Bang Rudi? Iya, kalau proses hukum apa saja itu sampai hari ini kami mau bilang bahwa proses hukum yang dijalankan oleh Rudi Soik itu sudah selesai soal PTDH tadi, tapi kan kita masih ada tenggang waktu untuk mengajukan keberatan, dan itu sudah kita lakukan. Nah, kita menunggu. Ada jadwal untuk sidang kode etik banding? Belum ada. Nanti yang diajukan sebagai dilindungi itu Rudi dan juga Keluarga. Ya. Nanti Artinya begini, kalau memang mekanisme dari LPSK hanya keluarga inti ya mungkin itu, tapi ya kita minta mungkin orang-orang yang mengetahui atau orang-orang yang cukup mungkin termasuk kami pengacara juga ya, terlepas dari imunitas kami sebagai pengacara, kami juga manusia biasa Pak.
kehidupan ini keras Pak. Siapa tahu dari belakang ada yang tembak atau apa. Kalau dari depan ya kita masih saling kenal, tapi kalau dari belakang Pak, siapa yang tahu. Tapi sebelumnya dari pengacara juga mendapatkan ancaman Ah, intimidasi. tidak. Mungkin kalau yang kita dapat mungkin menurut mereka itu bagian dari intimidasi, tapi menurut kami itu satu hal yang candaan. Ya biasa. Selain ini nanti Pak Rudi dan juga ke lembaga negara lain mungkin atau siapa? Ya, kami punya agenda itu. Kami punya agenda itu. Salah satunya Kami juga sudah tadi yang sudah mengadukan ke ketua IPW ya gitu, Bapak Sugeng Teguh Santoso gitu, dan nanti akan ada tindak lanjut dari Pak Sugeng gitu terkait dengan kasus yang dihadapi oleh Kakak Rudi gitu. Dan sebenarnya keberadaan kami di sini itu kan karena kami tim kuasa hukum di mana Kakak Rudi Soik itu merupakan member tidak aktif dari Jaringan Nasional Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang, di mana ketua umumnya merupakan Ibu Rahayu Saraswati Jodohari Kusuma, dan beliau meminta kami untuk memang mendampingi Kakak Rudi di dalam proses apapun, karena sepanjang sepengetahuan kami Kakak Rudi merupakan seorang polisi yang selama ini melakukan pengungkapan pada kasus-kasus trafficking yang dimana itu menjadi isu krusial di dalam organisasi Jaringan Nasional Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang. Infonya juga akan ke Komnas HAM juga ya? Ya, Itu rencananya Pak? nanti kita akan sampaikan kapan untuk mau ke sana karena ada beberapa agenda menuju ke sana. Nah, saya tambahkan soal ini kan salah satu upaya yang dilakukan soal perlindungan, karena ada intimidasi yang dialami Pak Rudi dan juga keluarganya, anak dan istrinya. Salah satu hal yang lain nanti mungkin yang perlu dilakukan itu adalah apakah mungkin ada ke Ombudsman soal dugaan maladministrasi soal proses yang dialami Pak Rudi PTDH-nya, pemberhentian dengan tidak hormat, dan juga ke Komnas HAM karena ada dugaan pelanggaran HAM di sini yang dialami oleh Pak Rudi, dan itu nanti akan kami rundingkan kemana nanti akan dilakukan paling, dan juga Komnas Perempuan karena ada juga yang dialami oleh istrinya dan juga anaknya. Nah, itu salah yang ini adalah hanya salah satu upaya yang akan kami lakukan terkait dengan perlindungan kepada Pak Rudi, yang tadi teman-teman sudah menyampaikan bahwa LPSK mempunyai tugas untuk melindungi korban dalam hal ini. Itu. Saat ini dari keluarganya saat ini sudah diamankan di tempat aman atau seperti apa? Jadi untuk keluarga yang ada di Kupang hari ini dalam pantauan para rohaniwan, ada suster, ada pendeta, ada pastor. Jadi teman-teman rohaniwan mereka yang selalu ada dengan keluarga ini untuk penguatan konseling dan sebagainya. tapi masih di rumah Pak? Ada Di rumah. ya. Berapa anggota Teman-teman keluarga? rohaniwan yang juga teman-teman rohaniwan yang selama ini dampingi keluarga saat ini adalah teman-teman rohaniwan yang selama ini berjuang pada kasus-kasus trafficking gitu. Jadi karena mereka tahu sepak terjangnya Kakak Rudi itu adalah sebagai seorang polisi yang mengungkapkan, memperjuangkan berkaitan dengan kasus-kasus trafficking yang terjadi di NTT, di mana NTT itu sebagaimana diketahui teman-teman itu merupakan kantong trafficking tertinggi di Indonesia ya, sampai pun misalnya ratusan peti jenazah setiap tahun dibawa pulang ke NTT, dan mereka itu memiliki jaringan bersama, jaringan peduli untuk korban trafficking, dan suster, ada romo, ada pendeta gitu yang saat ini bersama dengan keluarga Kakak Rudi untuk memberikan dukungan gitu, dan memberikan ya perlindungan secara paling kurang kehadiran fisik itu kan sangat penting. Bang, boleh dijelaskan terkait kan Bang Rudi sudah diputus PTDH, tapi terbaru kan Polda memberikan statement kalau Bang Rudi ini masih anggota Polri, makanya kenapa Bang Rudi dijemput paksa. Itu seperti apa Pak maksud dari PTDH ini? Iya, artinya gini, memang kalau menurut Polda bahwa dia belum bajunya belum lepas, baru ada sidang putusan. Benar, tapi psikologinya ini kan sudah tidak nyaman. Ketika saya di ruang kerja saya sudah dinyatakan ditolak, saya tidak mungkin lagi ke sana. Ini kan gangguan psikologi juga. Nah, untuk apa kita bekerja tanpa kita merasa nyaman? Lalu kita diintimidasi sana sini kita. Itu yang karakter itu yang tidak ada di Rudi. Jadi ya kalau pecat ya pecat saja. Gitu. Kenapa harus diikuti dengan proses ini? Karena memang klien kami sudah siap sih mau pecat ya pecat.
Berarti tersisa proses apa? Kenapa belum dipecat, belum sah pecat itu? Ya, tapi kan kita masih ada soal dikasih kesempatan soal banding. Nah, kenapa kita harus banding? Karena memang menurut klien kita hal yang menjadi dasar pemecatan itu sebenarnya tidak benar. Gitu. Itu sangat bertentangan dengan fakta dan peristiwa yang terjadi di lapangan. Makanya kemarin kenapa kita bilang bahwa ini upaya untuk membungkam Rudi, karena pasti ada hal yang besar yang membekengi orang-orang ini di belakang, mafia-mafia BBM itu. Berarti mantap untuk banding ya? Mantap, banding. Kita sudah ajukan banding. Kalau ini Bang, pendapatnya terkait dengan demo dari Aliansi Peduli Keadilan itu bagaimana Bang? Nah, ini yang kami mau bilang. Yang pertama dugaan kami, orang-orang yang demo itu orang-orang bayaran. Ini dugaan kami. Juga. Yang kedua, bahwa apa yang menjadi materi pendemo itu, misalkan soal kasus trafficking. Jadi saya mau jelaskan begini, soal buku dosa yang mereka ungkap terkait dengan Rudy Soek itu sudah diuji secara hukum. Itu 10 tahun lalu. Saya bicara ini karena saya yang 10 tahun lalu mendampingi Rudy Soek dalam sidang. Itu sudah diuji dan tidak terbukti. Ya. Yang kedua, yang namanya Johnny Lim itu juga sudah ditangkap. Dan ketika diajukan bukti-bukti ini, Johnny Lim tidak tahu dan itu tidak dipakai di dalam sidang karena jaksa menganggap itu tidak menjadi bukan dijadikan sebagai bukti. Tidak bisa dijadikan sebagai bukti. Yang berikut soal Rudy terlibat dalam pembunuhan, otak pembunuhan. Sebenarnya ada cerita yang waktu itu Kapolda siapa namanya? Pak Latif itu paham benar kenapa Rudy ada di situ, karena itu perintah dia di luar sprint. Dan hanya Rudy saja yang bisa membawa pelaku itu datang ke Polda. Hanya Rudy saja, yang lain tidak bisa. Dan Rudy yang sebenarnya mengungkapkan kasus pembunuhan ini. Tetapi karena di framing sedemikian rupa, maka Rudy masuk dalam menjadi korban juga, korban framing teman-teman ini. Dan kami pastikan bahwa ke depan ini menurut kami ini pembunuhan karakter dan juga seolah-olah bahwa Rudy ada. Jadi kami minta ormas itu dia membuktikan dulu lah apa yang menjadi tuntutan mereka, dan pasti kami akan laporkan mereka secara resmi. Mumpung kami ada di Jakarta, kami akan bertamu ke Mabes Polri karena kami tidak mungkin lapor di Polda, karena seperti yang saya sudah bilang kemarin itu kita membuang garam di laut untuk kepercayaan kami terhadap Polda terkait dengan proses kasus ini sudah tidak lagi. Baik, ada yang mau disampaikan? Jadi gini, saya mohon izin Pak Kapolri, Bapak Kadif Propam, Bapak Kapolda NTT. Saya hanya minta begini, kalau saya salah, saya pasti mohon maaf kepada oknum-oknum termasuk Bapak Kapolda. Tapi kalau saya benar dan ruang mencari kebenaran itu tidak didapatkan dari institusi dalam hal ini Polda NTT, saya pasti mencari keluar. Karena apa? Karena saya sudah mencoba sebagai anak, sebagai anggota, saya sudah WA Pak Kapolda, saya sudah WA Pak Wakapolda, saya sudah WA Kabid Propam, saya menjelaskan fakta-fakta lapangan, tetapi itu tidak digubris, tidak digubris. Kemudian saya ini beberapa kali dituduh dalam hal-hal yang benar-benar saya tidak lakukan. Bahkan saya ini dipanggil dan ditegur salah satu PJU bahwa saya otak dibalik demonstrasi Catar Akpol yang di dalamnya ada anak Pak Kapolda. Itu menurut saya, dugaan saya, mungkin pimpinan itu marah karena isu itu. Padahal ini kan hal yang tidak benar. Maka saya hanya berharap sebagai yang saya tidak tahu posisi saya masih mantan anggota Polri atau anggota Polri, saya minta pimpinan itu harus bijaksana ketika mendapatkan informasi, itu harus bijaksana. Panggil anggotamu, panggil anakmu. Akhirnya pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan oleh Polda NTT dampaknya memalukan institusi. Saya sebagai anggota Polri, tapi saya juga sebagai masyarakat anak NTT yang ketika
saya membiarkan isu ini berkembang, dampak itu besar. Dampak sosial itu akan berdampak kepada keluarga, anak, istri saya. Sehingga saya harus bersuara. Kalau suara saya untuk menyampaikan kebenaran ini di-cut, tidak ada nilainya, lalu untuk apa saya harus berbicara kepada pimpinan? Jadi saya hanya minta, jadi pemimpin itu harus menempatkan diri sebagai orang tua, kakak, itu harus ada poin itu. Karena tidak ada poin itu, dampaknya rusak untuk institusi. Saya hanya mau bilang begini, hari ini saya dipecat, Kabid Propam dipecat, Kabid Humas dipecat, Kapolda pun dipecat, institusi ini agak tegak lurus. Tetapi dampak memalukan institusi itu karena kita saling berdebat di publik, dampaknya besar untuk institusi dan termasuk untuk kepercayaan rakyat kepada institusi. Kalau kita bicara tentang mencintai institusi, itu dari perbuatan nyatanya, bukan daripada yang hanya diumbar-umbar. Perbuatan nyata itu yang harus kita tunjukkan sebagai bentuk mencintai institusi. Nah, itu saya yang terakhir, saya, Bapak Kapolda, Bapak Kabid ataupun Pak Dirkrimsus, kita bukan orang yang sempurna. Pasti kita punya salah dan punya kekurangan. Kekurangan itu yang harus ada diskusi dalam satu organisasi, komunikasi yang baik, bukan semata-mata menjustifikasi kita bahwa kita anggota yang paling buruk. Nah, itu kira-kira seperti itu. Jadi pemimpin yang bijaksana. Begitu. Bang, kalau dari harapan abang sendiri, pasca nanti banding PTDH, abang tetap mau jadi Polri atau enggak sih? Kalau bicara tentang mencintai Polri, saya ini besar dikenal ini karena Polri. Maka semua tanpa saya menjelaskan bahwa kecintaan saya terhadap Polri itu jelas, tanpa saya menjelaskan. Karena saya dibesar orang kenal saya ini karena Polri. Lalu bagaimana dibalik lagi bahwa saya menyerang institusi untuk menjatuhkan institusi? Dari mana ini pemikiran? Kalau tidak dari bagian-bagian otak orang-orang yang mempunyai otak merusak institusi itu sendiri. Begitu. Ini Bang, pendapatnya terkait dengan tuduhan kekayaan tidak wajar. Gini Itu aja. bagaimana Bang? Saya makanya ini nih framing yang saya ini selama saya hidup ya, saya baru punya satu sertifikat tanah yang keluarnya baru kemarin itu, bulan lalu. Selama saya hidup ini baru punya satu sertifikat atas nama saya yang baru saya buat. Bisa cek di pertanahan. Jadi kekayaan ini tidak bisa kita tipu. Ini kan yang dibangun seolah-olah saya ini kaya raya. Apa saya kaya raya? Nanti bentuk tim independen termasuk Propam Mabes Polri, saya buka semua. Berapa utang saya? Nanti memalukan kalau kita saling buka-bukaan gitu. Kita bagi saya. Tapi siap buka-bukaan dengan kepolisian. Dalam konteks-konteks tertentu kan bagian dari para mencintai institusi ini bukan institusinya yang salah, tetapi terhadap oknum. Perbuatan oknum itu yang kita mau saling buka, kita buka. Karena dia menuduh saya mengklarifikasi atas tuduhan itu. Itu jangan dinarasikan bahwa saya menjatuhkan institusi, individunya. Karena dia menghujat, memfitnah saya, maka saya harus mengklarifikasikan atas tuduhan dan fitnahan itu. Mungkin dari saya seperti itu. Oke. Bang, ancaman-ancaman itu udah berapa lama sih Bang terhadap abang dan keluarga Bang? Saya mau sampaikan begini, ya mungkin pernyataan ini sangat mengkritis. Bahkan sampai tadi pagi ada oknum-oknum yang mendatangi orang-orang yang harus memaksa orang itu pernah memberikan saya duit. Ada bukti-buktinya. Jadi saya ingatkan, kalau oknum anggota yang tidak mengerti, yang tidak tahu apa yang terjadi, jangan dengan cara-cara yang tidak benar mengambil data-data yang dapat merugikan Anda sendiri. Jangan mengikuti perintah-perintah yang dapat merugikan Anda sendiri, karena saya akan menyampaikan fakta. Begitu. Cukup. Terima kasih. Izin namanya siapa? Judianto Simanjuntak. Judian Simanjuntak. Ferdi Maktaen. Ferdi Matayan. Ibu, izin namanya Bang. Saya Ermelina Singereta. Iya. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih ya.